أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saya seorang ibu. Putra saya berumur hampir 7 tahun, Ustaz. Yang kedua masih dalam kandungan. Saya merasa gagal menjadi orang tua karena dulu waktu masih kecil, biar anak saya diam, saya memberikan gadget agar saya bisa menyelesaikan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Dampak gadget ini sampai sekarang masih membekas. Anak saya seperti ketergantungan, meskipun sekarang saya batasi penggunaannya. Anak saya jadi susah dibilangin, jadi keras kepala, dan itu memancing emosi saya sehingga saya menjadi ringan tangan. Setelah memukul, saya jadi menangis sendiri dan menyesal sekali. Yang mau saya tanyakan, bagaimana menghadapi sikap anak saya yang keras kepala? Bagaimana mengatur emosi saya? Doa apa agar anak saya dilembutkan hatinya? Apakah ada doa khusus untuk bayi dalam kandungan saya? Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah jemaah, ketika seorang merasa dia yang salah, insya Allah ada usaha untuk memperbaiki. Apa yang harus dilakukan ibu? Yang pertama, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena anak itu seperti kertas putih ini, yang kita menulis apa yang kita inginkan. Berkaitan dengan gadget ini, mungkin bisa dibatasin dengan hal-hal yang bermanfaat. Umpamanya nggak ada sambungan internet di gadget tersebut. Kita sudah downloadkan ngaji Al-Quran, tapi yang backgroundnya itu seperti cerita, seperti kartun mungkin, ya tentang mobil-mobilan apa, itu mungkin bisa mengobati anak kita. Yang kedua, berikan kepada anak kesempatan bermain sama orang tuanya. Jadi anak kecil ini jemaah, kalau dikasih HP, Masya Allah, rumah itu jadi tenang. Anak rasakan, anak kalau masuk rumah, anak-anak yang 5 itu nggak ada, anak lihat, oh kayaknya pegang HP ini. Bener, dicari pegang HP ibunya, di kamar bareng-bareng dia pegang itu jemaah. Masya Allah. Dikasih, jangan dikasih HP milik dia. Kalau dikasih gadget milik dia, dia merasa itu milik dia. Kalau ibunya ngambil, dalam hati dia, ibunya merampas miliknya. Tapi kalau gadget itu punya orang tuanya, artinya ketika orang tuanya sedang nggak dipakai, anaknya mau pakai untuk hal-hal yang bermanfaat, silahkan pakai, setelah itu diambil. Kemudian bermain dengan anak. Apa yang bisa bermain dengan anak sekarang itu? Anak diajak lari, anak diajak petak umpet, anak diajak main blok-blokan itu ya, menggambar, sehingga perlahan-lahan kecanduan dia dengan gadget itu bisa dihilangkan sambil terus berdoa. Mohon kepada Allah seperti yang di surah Al-Furqan ya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu fikum. Tapi yang pertanyaan terakhir jamaah, izin bertanya Ustaz, ana sedang proses menabung untuk umroh. Lebih baik mana ana menabung disimpan sendiri atau menabung di bank? Di mana bank itu memang mempunyai program tabungan umroh, akan tetapi ana takut ada kaitannya dengan riba. Mohon solusinya Ustaz. Jazakallah khair. Jadi kalau memang nggak bisa nabung di rumah, nabung di bank syariat nggak masalah, tapi harus yang syariat beneran. Masuk yang wadiah. Wadiah sudah, antum nggak minta apa-apa. Kalau yang mudharabah, kalau yang murabaha ya, itu masih meragukan. Yang wadiah aja, sehingga tidak ada tambahan apa-apa. Hanya antum titip untuk keamanan. Tapi kalau antum bisa ditabung di rumah, itu lebih utama. Ditaruh di rumah, karena sistem wadiah di bank syariah pun sebenarnya tidak wadiah. Kenapa tidak dikatakan wadiah? Karena duit kita masih dipakai oleh bank, diputar sama mereka. Padahal wadiah itu namanya titipan, nggak boleh dipakai. Tapi sini dipakai. Namun kalau memang hajatnya mendesak, silahkan. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Itu yang bisa Anda sampaikan.
Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم